Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Perkenalkan, saya Eva Nur Afifah, calon ketua Kopri PKC PMI Jawa Barat. Lahir dan tumbuh di Kabupaten Pangandaran, kemudian berproses menjadi kader di PC PMI Kota Banjar. Telah menyelesaikan dan menempuh pendidikan strata 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar dengan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Kemudian hari ini sedang menempuh proses pendidikan Sekolah Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta dengan mengambil administrasi pendidikan. Sahabat-sahabatku sekalian, sebagai kader Kopri yang telah ambil bagian dalam momentum Konkorca PMI Jawa Barat ke-20, atas dasar dorongan dari sahabat-sahabat sekalian, saya secara insaf dan sadar telah mengambil peran untuk mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat dalam pemilihan calon ketua Kopri PKC PMI Jawa Barat. Sebagai organisasi yang berada di bawah naungan PMII, atau lebih tepatnya Badan Semi Otonom daripada PMII, telah menjadi wadah yang sangat strategis untuk mengembangkan dan juga menempa diri dan bergerak sebagai kader ataupun kaum perempuan. Nah, melalui Kopri ini akan sangat berpotensi besar untuk mewujudkan cita-cita kaum perempuan. Sistem organisasi dan sistem kaderisasi yang terkoordinasi dengan baik itu secara skala nasional maupun skala regional, telah menciptakan keadaan di mana kaum perempuan memiliki peluang besar untuk mewujudkan cita-citanya. Tentunya peluang besar tersebut tidak akan berguna jika tidak dimaksimalkan. Oleh karena itu, sebagai upaya dalam memaksimalkan kaderisasi dan juga gerakan Kopri, terdapat 3 hal utama yang harus diciptakan dalam kaderisasi dan juga gerakan Kopri secara kolektif. Yang pertama ada kesadaran akan kedaulatan dari diri seorang Kopri tersebut. Kemudian yang kedua ada gerakan transformatif atau transformasi. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan yang berintegritas. Nah, pada momentum kali ini saya membawa visi mewujudkan Kopri yang berdaulat, transformis, dan berintegritas. Misi yang pertama menanamkan nilai-nilai keaswajaan sebagai landasan teori berpikir dan juga landasan untuk bergerak. Dalam hal ini, Kopri senantiasa selalu melakukan gerakan-gerakan feminisme untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan, keadilan, dan juga kemanusiaan. Hal ini menjadi kontradiktif ketika feminisme masih dianggap sebagai produk barat. Pun dalam hal ini, feminisme sejatinya sudah ada dalam Islam, seperti halnya memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, keadilan, dan juga kesetaraan sudah ada dalam Islam. Maka penting kiranya untuk kita mengejawantahkan kepada halayak bahwa gerakan yang kita lakukan adalah feminisme aswaja. 2. Memperkuat kaderisasi di setiap level kepengurusan. Hal ini menjadi penting ketika kita organisasi PMII maupun Kopri adalah organisasi kaderisasi, bukan organisasi massa. Jadi penting untuk kita melakukan kaderisasi sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas daripada kader-kader di PMII dan juga Kopri. Ketiga, memperkuat kapasitas pengetahuan, skill, dan juga kepemimpinan perempuan di kampus-kampus. Kita sadar betul bahwa untuk melakukan gerakan-gerakan, baik itu gerakan secara skala nasional maupun regional, diperlukan adanya teori ataupun pengetahuan-pengetahuan dalam diri kader. Hal ini tidak cukup dengan peningkatan atau memperkuat pengetahuan saja, tetapi harus dilakukan dengan penguatan-penguatan skill, karena hari ini mau tidak mau kita dihadapkan dengan perubahan-perubahan zaman yang menuntut kita untuk terus beradaptasi melakukan perubahan-perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kemudian kepemimpinan perempuan muda kampus, hal ini juga menjadi penting untuk kita kampanyekan sebagai salah satu bentuk implementasi gerakan daripada pengetahuan yang kita dapat dan juga skill yang kita dapat. Keempat, memperkuat kapasitas gerakan, fungsi dan peran Kopri di kampus dan dalam berbagai isu daerah.
Hal ini menjadi penting ketika kita sebagai organisasi kemahasiswaan merupakan agen perubahan atau agen of change dan juga sosial kontrol daripada kebijakan-kebijakan pemerintah maupun isu-isu kedaerahan. Maka perlu kiranya kita untuk melakukan dan mengimplementasikan gerakan peran dan fungsi kita sebagai organisasi yang selalu memperjuangkan hak-hak kesetaraan, kemudian kemanusiaan dan juga keadilan dalam bentuk pengadvokasian di wilayah kampus maupun di berbagai daerah. Kelima, Kopri harus menjadi ruang aman bagi kader-kader Kopri maupun halayak. Terakhir, saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian untuk membersamai saya dalam mewujudkan cita-cita, visi, dan misi kita bersama untuk mewujudkan kepemimpinan Kopri TNI Jawa Barat yang berintegritas. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.